Sesuatu tuh kadang-kadang tahu, ternyata betul. Misalnya ada seseorang yang akhir-akhir ini dari Banten, 2 orang bersama-sama dari Bekasi datang ke sini naik bis, naik umum, ketemu dengan kakek bermalam di perdepoan sana. Saya lihat sebentar bahwa Anda itu sebenarnya bukan orang Banten. Anda dulu sebenarnya adalah leluhur Anda mengarah ke sebelah timur kira-kira sekian kilo itu. Betul yang keturunan-keturunan saya itu dari Sukabumi gitu misalnya. Ini kan ini saya melacak sebenarnya pada waktu itu apa yang saya kerjakan. Saya mencoba sukma saya menyatu dengan para leluhur itu sehingga memberitahu kepada pikiran saya untuk saya ngomong seperti itu, dan ternyata benar. Itu berkali-kali seperti itu. Misalnya dulu lewat ngaji Roso juga tentang Bung Karno sudah tidak saya ulangi lagi, ternyata memang juga betul keberadaannya. Jadi leluhur itu saya ulangi lagi adalah sesuatu kehidupan berbentuk mampat atau dat yang suci. Itulah leluhur kita. Baik, Yang Jati. Nah, di dalam upaya untuk mendapatkan intuisi, untuk mendapatkan petunjuk dari Gusti, dari para leluhur-leluhur suci, itu kan pasti ada teknik gitu ya, pasti ada ritual tertentu. Sebut saja misalnya semedi, kalau orang Jawa meditasi begitu. Nah, tetapi banyak di antara kita yang kemudian masih sibuk meditasi. Mana sih yang paling benar, cara apa yang paling tepat gitu. Padahal sebenarnya kita bisa kita ini sebenarnya sudah menemukan kenyamanan sendiri, tetapi selalu kita banding-bandingkan sama kenyamanan ritual dan semedi atau meditasinya orang lain. Entah itu cara duduknya, tangannya, seperti apa. Menurut Yang Jati bagaimana gitu? Saya akan berangkat dari pola pikir yang dimana saya dulu pernah mengalami. Saya penganut ajaran suci dari Raden Sunarto Mertowardoyo dari Keraton Solo. Beliau itu pencetus paguyuban ngesti tunggal atau pangestu. Di situ pedomana El Pramit. El Pramit itu singkatan dari eling percaya mituhu. Lah, dari eling percaya mituhu itu kalau dilaksanakan oleh siapa saja, entah orang Islam, entah orang Muhammadiyah, entah orang NU, entah apapun, Kristen, Katolik, Batak, Jawi Wetan, segala macam, ternyata ini sangat fondamen dasar ya. Eling kepada pangeran, percaya kepada ajarannya. Kalau orang Islam ya percaya kepada Nabi dan kitabnya. Kalau orang Nasrani ya Tuhan Yesus dengan kitabnya. Kalau Buddha dengan Pitaka dan sebagainya gitulah. Mituhu itu adalah yang lakoni. Tetapi Trisila ini tidak akan menjadi manusia yang manifest, bisa aplikasi di permukaan untuk hidup sesuai dengan kapasitas masing-masing kalau tidak menjalankan 5 sila. Sabar, rilo, nrimo, temen, jujur. Pasti berbudi luhur. Nah, kalau sudah berbudi luhur, siapa yang memimpin? Guru sejati kita masing-masing. Mas Indra, krunya sekarang ada 3 orang ya. Mungkin di belakang sana atau di rumah ada kru-kru lagi yang diberi tugas. Lah, masing-masing itu kalau kita tahu tentang guru sejati kita, mereka itu akan syahadatnya orang Islam itu benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan itu bukan Allah. Nah, ini kalau tidak difahami dengan benar, analisa guru sejati nanti akan nggak tepat juga. Allah itu apa?
Allah tuh seru sekali yang alam. Gak mungkin orang akan menjangkau, gak mungkin. Dan kalau bagi saya tidak pernah minta kepada Allah. Karena apa? Karena saya yakin beliau itu maha pemurah, pengasih, lagi penyayang. Saya hidup ini dihidupi oleh beliau, pasti diberi makan selama kita tahu siapa Jati Kusumo itu sebenarnya. Nah, inilah oleh karena itu saya belajar di lapangan kepada orang sepuh-sepuh, baik leluhur ataupun masih hidup, untuk supaya pikiran itu bisa jernih seperti itu ya. Jadi tadi masalah leluhur tadi apa tadi? Ya meditasinya, oh, meditasi lah. Tata caranya gitu ya. Meditasi atau semedi atau samadhi itu sebenarnya hening, diam. Nah, pada waktu diam inilah kita membuat jas tubuh kita supaya yang hidup itu hanya sinar Tuhan saja. Untuk itu kita harus tadi itu ikhlas secara sepintas untuk melepaskan tubuh kita. Karena ini material. Material ini benda, tubuh itu benda. Daging itu dibuat dari tanah, tulang itu dibuat dari air, darah itu dibuat dari api, dan kita hidup ini karena menghirup udara. Itu adalah benda semua. Jadi kalau kita pengen meditasi hening yang total, nol, zero, sehingga ada sinar saja, ada Tuhan saja yang bersinar, ya sudah ikhlas, tak gini. Meskipun di sini nanti halilintar luar gitu, kita nggak akan terkejut. Tidak akan terkejut. Apapun ada apa-apa, nggak kaget, tenang saja. Oleh karena itu, karena Mas Indra tadi itu memberi sen kepada kita bahwa manusia itu yang muda-muda masih butuh ini, butuh ini, butuh, itu memang mutlak. Oleh karena itu si Jawa itu punya fenomena yang namanya topong rame. Topong rame. Mungkin sambil cangkul, mungkin sambil nyabit, mungkin sambil nulis segala macam ya. Jadi oleh karena itu yang muda-muda mengetahui tentang kode etik jurnalistik, kode etik jurnalistik itu ada untungnya. Karena seorang wartawan itu untuk mengeluarkan sesuatu dan menulis itu dipikir berlipat-lipat. Kalau sudah menjadi tulisan dibaca oleh publik, waduh, ini gawat. Kalau sampai keliru membuat kalimat, gawat. Urusannya bisa masyarakat, bisa nyawa, bisa bangsa, bisa dan sebagainya. Oleh karena itu meskipun bukan punya profesi sebagai penulis atau wartawan, perlulah belajar itu yang supaya hidup ini pola pikir kita itu tertata rapi sedemikian rupa gitu. Nah, meditasi intinya itu tadi, kita nul, diam gini sebentar gitu. Kalau misalnya saya pakai bahasa Jawa, duh Gusti sih paduka dalem suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten, rahayu paduka dalem suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Kawula nyuwun mugi kadang-kadang kula ingkang remen mongak ngaji rasa pinaringan seger waras wilujeng selamat ayem tentrem. Nah, itu kadang-kadang ini udah ya kita orang Jawa, kebetulan saya lahir di Jawa dan saya orang Jawa, dongonya ya Jawa. Jepang, Cina itu tidak kenal agama, ya ada agama. Sana Shinto, sana, tapi justru negara-negara yang percaya dengan leluhurnya itu maju-maju. Maju-maju. Jepang misalnya, Jepang tuh percaya bahwa Pangeran Hirohito itu keturunan Dewa Matahari. Loh, coba, mungkin cara rasional, wah itu matahari apa loh? Tanya Mbak Astrid itu. Saya kalau pagi mesti di samping sujud terhadap leluhur bumi suci Singosari, saya mesti sujud kepada matahari. Kenapa? Saya tiru-tiru zaman Mojopahit. Mojopahit itu kekuasaannya 2/3 dunia di bawah kepemimpinan seorang wanita, Tribuana Tunggadewi, cucunya Kededes ya. Kenapa bisa seperti itu? Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap energi makrokosmos ke mikrokosmos. Oleh karena itu sehingga beliau itu
pada waktu Mojopahit di bawah kekuasaan beliau 341 tahun generasinya terus-menerus, dan lalu dibuat sistem yang sangat sistematis dan ilmiah. Karena apa? Karena beliau sadar ada Mojopahit, karena sebelumnya ada Singosari. Sebelumnya ada Singosari, sebelumnya ada Kediri, Toho, dan sebagainya. Ini adalah leluhur. Ya, dan kebetulan begitu masuk ke Singosari, Prabu Kertanegara itu sangat jenius. Sehingga pada waktu itu sumpah beliau menyatukan Nusantara yang dilaksanakan oleh Tribuana Tunggadewi tadi itu. Nah, ini tidak lepas dari petuah-petuah dawuh-dawuh leluhur, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Ya, itu. Nah, yang jadi ketika kemudian kita meditasi semedi itu kan hening ya. Hening itu artinya diri kita, pancar kita itu menjadi pusat dari segala macam suara gitu. Bisa dibilang hening adalah aku adalah hening. Nah, itu ketika kemudian yang jadi memasuki fase itu, katanya meskipun mendengar halilintar lah, mendengar suara apalah, itu tetap akan tenang, tidak akan terpengaruh gitu ya. Nah, boleh nggak diceritakan gitu, seingat yang Jati ketika memasuki fase hening itu pernah ada kejadian-kejadian apa saja gitu, pengalaman-pengalamannya saat meditasi? Ya pernah ya, yang namanya fisik itu kalau jiwit itu ya mesti terasa ya. Gangguan saya itu apa? Kadang-kadang kutu busuk tinggi itu. Kadang-kadang masuk di air celkit ya terpaksa begini dulu, baru hening lagi gitu. Meskipun seharusnya tidak perlu seperti itu. Yang halilintar aja dayer gitu tidak akan. Jadi kalau itu nanti dibiasakan, kita itu akan adaptasi dengan alam dan lingkungan. Misalnya pernah suatu saat seseorang di Pandaan sana, Pandaan Suruhan sana, itu orang punya gawe. Siangnya itu ruatan, saya yang dalang. Malamnya itu mengundang tokoh teater yang terkenal dari Jogja, Mas Ainun itu ya. Nah, mendung tuh peteng, wadah udah gerimis gitu. Saya selesai dalang. Terus yang punya rumah, Mbah minta tolong Mbah, gini-gini. Terus saya diem sebentar, saya keliling sok mas, saya lihat lingkungan sana. Coba anak Saman Barat suruh sini. Kalau nggak salah yang melihat di kira-kira 2 kilo sana ada kedung, ada sumber, ada punya besar. Dupa ini tancapkan di sana. Saya tancapkan di sana, saya tak nenuwun dari sini. Langsung terang mas, langsung terang. Wadang dan malamnya juga ramai. Waduh, orangnya sampai sekarang itu sebentar ke rumah saya, sebentar ke rumah saya. Merasa berterima kasih. Iya, Pak Rukun namanya itu ya. Dan itu penggemar Kaji Roso juga. Itu. Jadi apa ya? Jadi kalau manusia itu sadar bisa mensinarkan tubuhnya, yang di sini ada sinar yang disebut Tuhan. Kalau virus, bakteri aja nggak pernah bisa masuk, mas. Misalnya pada waktu COVID-19 ya, saya itu sadar COVID itu, maaf ini sebenarnya kan buatan manusia itu, buatan manusia diprogramkan sedemikian rupa itu. Pikiran saya, selembut-lembut bakteri atau virus masih lembut Tuhan itu sendiri. Ya sudah, melawannya hanya hening, tek gitu. Makanya mohon maaf pada publik, pada Pak penegak ke masyarakat, kalau saya sering tidak pakai masker ya. Itu ya gara-gara saya percaya dengan diri, tapi yang lainnya kalau belum jangan. Kalau misalnya diimbau pakai masker dan keadaan yang bahaya ya pakailah. Dasar sih memang ketika kita konsisten di hening ya. Beberapa pengalaman sahabat dekat saya itu ketika dia meditasi atau dia semedi itu tiap malam jam 2 pagi gitu, selama kurang lebihnya 1 jam gitu ya. Dalam prosesnya itu di tengah jalan kadang
dia semacam bisa mendownload isi dari perpustakaan semesta gitu. Jadi tiba-tiba mengalir sendiri, ide itu mengalir sendiri. Itu mungkin hasil pikiran yang jernih itu muncul saat kemudian kita bisa mengamati pikiran gitu kan, seperti itu. Dan itu bisa nggak sih yang Jati itu dimulai dulu dari semacam kayak evaluasi dan perbaikan kita selama sehari-hari. Aku habis menyakitin siapa, aku tadi masih marah, masih kecewa, masih benci sama seseorang. Diawali dari kita melakukan evaluasi diri, karena kan tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung masuk pada fase hening yang tidak ada apa-apa itu, kita menjadi pusat dari segalanya itu. Iya, memang sehari-hari ini lakunya jadi kembali ke teori 500 tahun sebelum Masehi. Angan-angan bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu ajaran siapa? Ajaran Sang Buddha Gautama ya. Beliau itu adalah putranya orang yang kaya raya. Makan gitu, yang nyuapin ada sendiri, keringetnya keluar ada yang ngelapin sendiri. Entoh beliau tidak tega melihat rakyatnya yang masih miskin dari pelosok. Makanya beliau menyiksa diri dengan sengaja masuklah ke dalam hutan. Sehingga di situ mau dimakan harimau, mau diuntal oleh ular atau apa, tidak berpikir sama sekali. Dan pengen menderita. Nah, pengen menderita itu karena kesucian sang sinar tadi itu. Ya di situ malah menemukan sesuatu ajaran yang ajaran itu menjadi sumber semua, menurut saya sumber semua kitab-kitab suci ini. Karena satu, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, ini dalam konteks politik yang baru, apa sih sebenarnya angan-angan itu? Angan-angan itu semua orang itu pasti punya angan-angan, termasuk anjing, termasuk celeng, termasuk kucing, termasuk cacing punya angan-angan. Apa? Kalau dia lapar, mesti pengen makan, ya kan? Entah cacing, entah nyamuk, entah kucing, entah anjing. Itu titah yang maha kuasa. Karena perut ini begitu lapar, berontak pengen makan. Nah, tidak langsung makan. Kalau di rumah tangga pergi ke dapur, ibu kok belum masak, mungkin lagi arisan, mungkin lagi repot, ini. Nah, baru buka dompet, pergi ke warung, buka dompet dulu, nggak langsung ke warung dulu. Nah, dompetnya isinya berapa? Kalau isinya cuma 2.000, kok langsung pelen sate dan gulai, ya tinggal sepatu. Nah, ini menarik ya yang Jati bicara soal power daripada meditasi, kekuatan daripada meditasi itu sendiri gitu. Kalau dalam ajaran atau ritual teman-teman Muslim gitu, Islam gitu ya, kita mengenal ada yang namanya wirid gitu. Dengan wirid-wirid tertentu itu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan gitu, bisa membantu orang dan seterusnya gitu kan. Itu kan terjadi kan, memang real, fakta gitu, di mana-mana banyak orang tahu lah ya. Dalam meditasi juga sama gitu. Saya kebetulan ikut meditasi apa tuh namanya di Sedulur Sejati, itu kan juga sama ya. Jadi ada banyak sahabat-sahabat ketika sudah bukaan kunci 3 gitu, itu energinya ternyata bisa digunakan untuk membantu mengobati penyakit, menyelesaikan masalah orang gitu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya itu tadi ya, jadi saya waktu masih SMP pernah pusat sakit, terus di situ di Blitar itu banyak kejawen-kejawen kata gitu ya. Terus saya datang, waktu itu datang minta tolong untuk apa? Untuk disembuhkan sakit saya. Ya pakai ritual macam-macam kecil gitu. Dan itu semua ikhlas. Yang menyiapkan beliau, bukan saya harus melakukan. Saya masih SMP. Ternyata juga mungkin psikologis saya itu menjadi, wah saya sembuh karena disuruh
baik itu saya sembuh, oke, saya sembuh. oke. Dengan istilah saya sembuh itu energi kita akhirnya betul-betul bangkit. Oleh karena itu keyakinan itu mutlak tadi Oke, itu. sip. Mutlak. Jadi pada saat kemudian dia karena minta tolong ke orang itu yang dia benar-benar sudah yakin banget, Iya. gitu kan terjadi sugesti dengan sendirinya di dalam diri orang yang minta tolong gitu ya. Oh, Itu. berarti sebenarnya kalau memang ini faktor sugesti, berarti sama batu aja sebenarnya bisa sembuh ya? Bisa sembuh.